Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan dan kita mau melandasi ibadah kita pada pagi hari ini dengan perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan pujian yang diajarkan oleh Bapak kita, doa Bapa kami. Tersimpan di sorga bagi kita semua. Di akhir bulan ini kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Haleluya.
di roti Anda masing-masing ada ayat Alkitab yang menjadi pesan Tuhan bagi saudara. Mari bersama-sama kita angkat roti dalam kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau sudah menanggung segala kutuk dosa, yaitu maut, yang harusnya kami terima, tetapi Engkau sudah menanggungnya sendiri untuk keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Bukankah roti yang kita tunjukkan kepada Tuhan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Dalam nama Yesus kita mengadai. Mari angkat cawan kami. Bukankah cawan anggur yang kita berikan kepada Tuhan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Tadakan tanganmu yang dirahmati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa surga untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami yang dahulu berada dalam area kegelapan, Engkau sudah pindahkan kami dalam kerajaan terang Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memindahkan kami dari area kegelapan kepada area kerajaan terang-Mu. Engkau telah tempatkan kami dalam orbit kehidupan yang baru yang dipimpin oleh terang yang sejati, Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kami untuk bangkit berkarya memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Kami tabiskan ibadah bagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Mari umat Tuhan yang rindu untuk lebih lagi mengenal dan menyembah Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang nyatakan, Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu.
saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah yang terlalu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari umat Tuhan yang siap untuk mengenal dan menyembah Tuhan, kita katakan amin. Kita mau ucapkan salam kepada saudara-saudara yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri kita, belakang, depan. Kita akan sambung pujian kita yang menyatakan sukacita surga akan sediakan bagi kita. Persembahan pujian dari usia emas, saya persilakan. Dengar
kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Ya, kita bersyukur bahwa kita boleh menjadi umat pilihan Tuhan, di mana Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai, memberkati, dan menjaga kita sampai masa putih rambut kita. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Hizkia Eko dan juga Ibu. Selamat melayani di tempat ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan renovasi dan juga persembahan syukur kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu dan saya minta Bapak Nono untuk berdoa. Silakan petugas kolektor untuk maju ke depan dulu. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan pada pagi hari ini. Mengucap syukur ya Allah atas pagi hari yang sudah Kau berikan kepada kami. Jikalau pada saat ini Kau izinkan kami untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Engkau, terlebih juga akan berikan firman pada pagi hari ini. Kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami untuk kami memberikan persembahan pada pagi hari ini. Engkau senantiasa menguduskan setiap persembahan kami agar bisa digunakan di pelayanan di tempat ini. Memberkati setiap jemaat-Mu, baik yang memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan persembahan, berkat yang daripada-Mu. Lindungi dan sertai mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan yang akan melayani kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan semangat yang baru untuk tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Kasih setia untuk Tuhan, selalu baru
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang menyatakan, dengan sayapmu Tuhan, ku akan terbang tinggi. Firman-Mu
Inilah hidup kami, inilah ujian kami. Bila berkenan di hadapan Engkau Tuhan, saatnya Engkau akan berbicara kepada kami melalui firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan terlebih kami semua di tempat ini dikuduskan, diurapi di dalam nama Yesus satu persatu, tidak terkecuali. Bila firman yang berkuasa dan hidup itu membangkitkan roh dan jiwa kami bersama dengan Kristus, lakukan perkara besar di dalam nama Tuhan. Jika berdoa, semua saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Kristus. Kami silakan saudara seiman duduk kembali. Puji Gusti, matur sembah nuwun ke Bapak Pendeta Yusak. Terima kasih, saya sebagai kaum muda yang pernah di tempat ini mengingat pesan beliau. Bagaimanakah supaya menjadi seorang pemuda? Beliau pernah menyampaikan kepada saya secara pribadi, kalau engkau ingin menjadi seorang kaum muda, hendaklah kau mempunyai jadwal setiap hari. Nah, hari ini terima kasih sudah dijadwal untuk melayani pemberitaan firman Tuhan 25 Juni 2023. Matur sembah nuwun juga kepada Ibu Andreas. Saya ingat sekali pesannya Bu Andreas. Nanti kalau kamu jadi hamba Tuhan, sukalah kamu berdoa dan sukalah engkau melayani Tuhan. Matur sembah nuwun juga kepada kaum usia emas ya, usia emas. Wah, puji Tuhan. Matur sembah nuwun ya, membangkitkan kami, Anda menjadi teladan buat kami. Karena kami masih muda, kami masih punya semangat juang untuk ikut iring Yesus sampai akhir hidup kami. Puji Gusti. Terima kasih juga hamba Tuhan dan jemaat yang setia. Hampir semua jemaat di tempat ini telah berjasa kepada keluarga kami. Di foto di slide ada keluarga Bapak Derajat. Itu karena doa saudara, penginjilan saudara kepada keluarga kami, sehingga keluarga kami semuanya mengenal Tuhan, sehingga upah saudara di kerajaan surga. Berikan tepuk tangan yang meriah. Puji Gusti, ini adalah kemurahan yang Tuhan. Saudara, kalau tiang Jawi, orang Jawa Timur, Jawa Tengah itu mempunyai ciri-ciri khas. Ada di Alkitab, jemaat Kolose, jemaat Efesus, jemaat Korintus. Mari kita kembali diingatkan kepada firman Tuhan tentang jemaat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Semua yang rindu mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Jemaat Kristus di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan 47, saudara dapat menyimaknya, membacanya dan juga lihat di screen. Pasal 2 ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini. Oke, hari ini ya, puji Tuhan. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Saya Hosea Eko Subiantoro bersama Susana Nining, istri saya, silakan berdiri. Ya. Oke, terima kasih. Dan juga dengan anak saya Kesia Krisbiantoro dan juga Jonathan Brian dan juga Jessica, ada satu juga Sharon Miracle masih bersama dengan om tantenya. Kami sungguh bersyukur satu keluarga bisa melayani tempat ini. Firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan akan berkata kepada kita. Oke, slide-nya berikutnya. Firman Tuhan berkata kepada kita. Ya, firman Tuhan berkata kepada kita, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Berikutnya ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing
dan secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus saat ini dan selama-lama, yang diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan, melakukannya, dan sama seperti pohon yang bertumbuh berbuah dan pada musimnya dapat menjadi berkat. Semua katakan amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, jemaat Kristus menurut kisah para rasul ini menunjukkan kepada kita setiap orang harus bertekun. Semua katakan bertekun. Sekali lagi bertekun. Sekali lagi bertekun. Artinya adalah melakukan kegiatan, aktivitas terus menerus. Itu namanya bertekun. Tekun sekali dia melakukan terus menerus, itu bertekun. Sehingga kalau orang bertekun dalam bahasa Alkitab dikatakan sebagai orang yang setia, terus menerus melakukannya sebagai orang yang setia. Dasarnya apa? Orang Kristen harus di hatinya, saya melakukannya dengan setia karena ada sesuatu di dalam hati kita. Angkat tangan kanan saudara, katakan dalam firman Tuhan. 1, 2, 3. Sekali lagi katakan. Sekali lagi katakan. Turunkan tangannya, angkat tangan kiri saudara. Dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, dalam rumah Tuhan. Sekali lagi katakan. Turunkan tangannya. Tuhan ingin kita belajar dari jemaat kisah para rasul menjadi jemaat Kristus yang bertekun di dalam firman Tuhan. Ayat 42 membuat kita mengerti mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yesus memilih murid yang pertama yang khusus, 12 orang, dididik, dibina. Dalam firman Tuhan katakan Yesus sudah memberikan semuanya. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan ada kata kita. Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Yesus dalam penciptaannya hadir, memberikan dunia dan isinya, memberikan kuasa untuk manusia. Yesus hadir sama seperti kita. Yesus juga bersama-sama dengan kita, bahkan memberikan hidupnya dan kerajaan surga. Dia ingin supaya murid-muridnya mengerti tujuan Allah untuk manusia. Yesus ingin supaya murid-muridnya memberitakan kerajaan Allah kepada setiap umat manusia dan diselamatkan. Katakan amin. Murid-murid Yesus dijadikan namanya rasul ketika Yesus naik ke surga. Jadi kalau kita menerima pengajaran rasul, sama artinya kita menerima pengajaran dari Yesus Kristus. Kita diingatkan firman Tuhan supaya bertekun dalam firman Tuhan. Dengan hormat Bapak Gembala, dengan kondisi dengan hormat, ternyata Bapak Gembala saat ini ada sedikit kesakitan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan total dan semangatnya itu menjadi teladan saya. Dulu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yusa, kalau bernyanyi waktu KKR di Kota Malang, saya duduk paling belakang, saya kagum dengan beliau, dan saya yakin percaya dengan mujizat tanda ajaib beliau akan mulai dengan gaya dan semangat kembali. Amin. Bertekun di dalam firman Tuhan disampaikan oleh Rasul. Di gereja ini disampaikan oleh Bapak Gembala. Caranya bagaimana mendengarkan firman Tuhan? Bapak Gembala sudah sharing firman Tuhan kepada grup jemaat kita. Firman Tuhan kemarin dikatakan bulu yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan. Dan kemudian suku yang pudar tidak akan dipadamkan. Artinya Bapak Gembala kemarin Sabtu memberitakan firman Tuhan melalui grup WhatsApp supaya kita mengerti yang dicintai oleh Tuhan adalah kita semua jemaat Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau kita rindu dalam firman Tuhan, membaca, merenungkan secara pribadi, dan juga mendengarkan khotbah dari beliau, dan juga menerima renungan firman Tuhan dari WhatsApp. Karena apa? Firman Tuhan itu akan menyegarkan jiwa kita. Ayam puji Gusti oleh firman Tuhan, jiwa kita itu segar. Firman Tuhan bagaikan roti. Dengar firman Tuhan, ayam tentrem, kenyang. Puji Gusti. Kalau benar firman Tuhan menjadi penolong dan kekuatan, penuntun saya dalam kehidupan di dunia ini. Katakan amin.
Jadi ketika firman Tuhan disampaikan akan ada yang namanya sebab dan akibat. Karena firman disampaikan, Alkitab berkata kalau bertekun dalam firman Tuhan pasti ada peristiwa yang disebut dengan baptisan. Ada peristiwa yang disebut dengan mujizat. Tiap firman Tuhan kita dengarkan menumbuhkan iman yang kuat sehingga setiap orang mau dibaptis di dalam nama Yesus. Oh, aku udah dibaptis tahun 80, aku udah dibaptis tahun 90, aku udah dibaptis tahun 2000. Loh, kok dibaptis lagi? Ingat, arti makna baptisan adalah tanda kita percaya. Dulunya kita pikirannya dunia, dulu hatinya kepada dunia, tetapi saya mau dibaptis, berbalik, bertobat kembali kepada Allah. Tujuan hidup saya adalah Allah. Tujuan hidup adalah kerajaan surga. Tujuan hidup saya adalah kehidupan yang kekal. Katakan amin. Saya berbalik kepada Tuhan. Setiap firman Tuhan mereview kita. Dong sewu Bapak Ibu, matur sembah nuwun untuk semuanya. Ada istilah bahwa kita memang banyak kekurangan, banyak sekali kelemahan, bahkan banyak sekali dosa. Menurut firman Tuhan kali ini kita diingatkan supaya kembali kepada Tuhan, mau dibaharui oleh Tuhan, mau dikembalikan kepada Tuhan melalui proses baptisan atau pertobatan kembali menjadi orang lain baru, manusia baru yang mencerminkan manusia Allah. Setiap firman Tuhan dikatakan harus ada mujizat. Kenapa mujizat? Ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sakit disembuhkan, punya masalah Tuhan buka jalan. Sesuatu yang seringkali sulit kita pikirkan, tapi percaya melalui firman Tuhan ada mujizat Tuhan. Tergantung dari kita. Om, saya ini jadul, tidak punya handphone. Sekarang Bapak Ibu dengan hormat, sekarang adalah zaman era modern, IT. Harus kita mengerti perkembangannya. Kalau memang tidak punya handphone, bisa tanya anakku, cucuku, Pak Gembala hari ini kasih share firman Tuhan melalui grup WA tentang apa? Tanya. Bapak Ibu walaupun usianya sudah cukup, harus rendah hati untuk firman Tuhan, mereview, mengisi dalam kehidupan saudara. Karena apa? Sama seperti lagu tadi, mengecap kebaikan Tuhan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Semakin putih rambut Anda harus dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, dan juga menjadi penasehat untuk anak, mantu, cucu, buyut, dan sampai dipanggil Tuhan. Nah, iya, harus bergerak. Karena kalau usia cukup, kalau nggak bergerak nanti tambah pikun, nanti tambah sakit-sakitan. Bapak Ibu yang tadi udah pelayan harus dipakai lebih luar biasa. Walaupun mungkin jalan kakinya cukup jauh dari Gempol, dari Kelayatan, dari Mantren, mungkin dari jalan Sukun sana capek, tapi kerinduan saudara itu upahnya di dalam kerajaan surga. Firman Tuhan itu harus ada dampaknya. Kalau setiap ibadah, setiap mendengarkan firman Tuhan tidak ada dampaknya, ayo rame-rame bertobat, rendah hati di hadapan Tuhan, karena tujuan Tuhan sudah menyelamatkan kita, punya hati menyelamatkan orang lain. Katakan amin. Keluarga kami memang bukan dari keluarga bukan Kristen. Yang pertama kali Kristen adalah ibu kami. Mujizat terjadi, disembuhkan oleh sakit. Salah satunya di antara jemaat di sini memberitakan firman Tuhan dan menumpang tangan untuk ibu saya sehingga percaya kepada Yesus. Ayah saya dibaptis sekitar tahun 96 setelah saya lulus sekolah Alkitab bertahun-tahun lamanya supaya keluarga kami dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan pagi ini kita diingatkan supaya bertekun di dalam firman Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan ingin supaya kita bertekun di dalam rumah Tuhan. Alkitab berkata kepada kita, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan. Kenapa kita ibadah hari Minggu? Menandakan, menunjukkan kebangkitan Kristus yang harus kita ingat
peristiwa di hari Minggu. Karena Yesus Allah kita bukan Allah yang mati, tapi Allah yang bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, membebaskan kita dari kegelapan dan dari kuasa dosa. Puji Tuhan. Setiap kita ibadah di dalam gereja, mari kita punya kerinduan satu sama lain, kangen. Semua katakan kangen. Sekarang coba tangannya begini, ikuti saya. Oke, boleh ke kanan, boleh ke kiri, boleh ke depan, boleh ke belakang. Aku kangen sama kamu. Iya, sekali lagi dong gerakannya. 1, 2, 3. Aku kangen sama kamu. Iya. Jadi ketika ibadah di dalam gereja, kita ini kangen bersekutu bersama, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Katakan amin. Puji Gusti, kemuliaan Tuhan, malaikat di surga bersorak-sorai karena bangku di semuanya penuh. Puji Tuhan. Kalau lebih lagi akan apa? Ada ibadah yang kedua, amin. Kalau lebih lagi akan ada ibadah ketiga, karena ada kerinduan dari jemaat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pastikan anak, mantu, cucu, boyot di dalam Tuhan. Ajak mereka ibadah di dalam gereja Tuhan. Yakinkan, pastikan itu. Haleluya. Dengan hormat Bapak Pendeta Andreas Kasmidin, kalau berkhotbah selalu dengan keras, tetapi di akhir khotbah selalu meneteskan air mata. Saking sayangnya sama jemaat Tuhan, nangis setiap pagi. Bapak Andreas Kasmidin dan tante dan juga hamba Tuhannya, jangan sampai jemaat itu terhilang. Mari kita diingatkan firman Tuhan, mau bertekun di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Kalau kita sudah bertemu, sudah kangen, mari kita akan berbagi dan bersaksi. Firman Tuhan katakan di sini kalau berbagi itu adalah peduli. Sikapnya simpati dan empati. Mungkin kita tidak bisa membantu. Di sini katakan membantu dengan harta kekayaan dibagikan kepada saudara seiman. Kalau tidak bisa membantu harta kekayaan, harus peduli, simpati dan empati. Empati itu adalah seandainya kalau saya seperti ibu itu, waduh gak bisa. Kalau saya seperti bapak itu gak bisa saya. Kalau saya seperti pemuda itu, saya juga gak bisa. Itu namanya empati. Seandainya saya seperti dia, saya gak bisa. Tapi saya merasakan begitu bebannya, begitu perjuangannya. Itu namanya berbagi. Dengan hormat Pak D, UD, Mbak, panjenengan yang usia lanjut, Anda bisa berbagi pengalaman, pengetahuan, berbagi nasihat. Oh, wis tak nasihati putuku, wis tak nasihati buyutku, aku tak nasihati tambah dipendelii. Putuku, buyutku lahir asli Arema, Ker. Lek tak nasihati bukan dipendeli, tambah dibisui. Tapi sebagai anak Tuhan, jangan cemu-cemu. Terus berikan nasihat, berikan dorongan, berikan firman Tuhan. Bagi terus kepada keluarga kita supaya mereka disadarkan oleh firman Tuhan. Mereka kembali setia beribadah di rumah Tuhan. Berbagilah kasihmu, berbagilah pengharapanmu, berbagilah imanmu. Mungkin keluarga yang lain boleh meninggalkan, tapi kita tetap percaya pada Yesus. Mungkin keluarga yang lain mulai goyah imannya, tapi kita terus berharap pada Yesus. Ngandul Gusti selamanya sampai aku dipanggil Tuhan, atau Yesus datang kedua kali, aku naik ke surga. Puji Gusti. Mari berbagi kasih. Kalau kasih kita terbatas begini, kasih kita terbatas seperti ini, kasih kita terbatas seperti ini, kita minta kasih dari surga melimpah-limpah, untuk kasih itu bisa mengampuni, supaya kasih itu bisa murah hati, supaya kasih itu bisa memberi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu diingatkan kembali kepada firman Tuhan. Selama di dalam ruangan gereja, hendaklah kita saling berbagi, peduli dan empati, satu sama lain mendorong supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Tubuh ini lemah, tapi roh itu kuat kalau diurapi dengan Roh Kudus Yesus Kristus. Yang kedua, firman Tuhan diinginkan di dalam gereja ada kesaksian.
Kesaksian, bersaksi bisa dengan pujian. Kesaksian bagaimana Tuhan telah menolong kita. Kalau di antara kita mungkin ada yang anaknya sudah lulus, kemudian ada juga yang cucunya punya anak atau ada kelahiran, bersaksilah. Karena keturunan itu dari Tuhan. Ada keluarga rumah tangga yang sudah bertahun-tahun lamanya menikah belum diberikan anak. Ada. Kalau keluarga Anda sudah diberikan keturunan, puji Tuhan, bersaksilah. Kemudian juga ada keluarga yang kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat manusianya. Tuhan memang benci dosa, tetapi ketika ada jemaat Tuhan kembali kepada Tuhan, begitu indahnya dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, saksikan kepada Tuhan. Karena ada jemaat Tuhan yang lama ditinggalkan suaminya, nggak kasih informasi, dia berdoa bergumul. Waktu pernikahan anaknya baru datang. Waktu sengsara-sengsaranya menyekolahkan mendidik anaknya sampai besar, itu sang suami nggak ada fungsinya sama sekali. Tetapi ketika sudah enak ternyata datang. Seperti itu saksikan kepada setiap orang, supaya mereka tahu bahwa kuasa Kristus sanggup melakukan segala perkara. Hati yang keras dihancurkan dengan kuasa Roh Kudus. Yesuslah tujuan hidup kita yang sanggup melakukan kehidupan buat jemaat Kristus di dunia. Firman Tuhan katakan dalam ayat 47, memuji Allah disukai semua orang dan bertambah jumlah jiwanya. Saksikan ketika memenangkan jiwa. Saksikan ketika memuji Tuhan. Tuhan itu kenapa dalam Kisah Rasul memberikan bahasa banyak orang lain, supaya firman Tuhan tersebar sampai ke seluruh penjuru bumi. Kita bisa berdoa memuji Tuhan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Mandarin, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Anda sendiri di hadapan Tuhan. Puji Gusti, saksikan. Ketika ada pujian hadirat Allah ada, maka Tuhan menolong dan kita saksikan kepada setiap orang bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan kembali kepada firman Tuhan supaya kita kembali bertekun dalam firman Tuhan dan bertekun di dalam rumah Tuhan. Saya percaya dan saya rindu mengajak saudara dalam konklusinya, terus dalam doa itu adalah nafas kehidupan saudara. Terus bertekun dalam firman Tuhan, karena itu adalah Allah sendiri. Dan bertekunlah di dalam beribadah. Nama Tuhan dimuliakan. Semua katakan amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya undang Ibu Sibel datang ke depan. Yesus. Nama kurala basikirala basa. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita mereview akan firman Tuhan. Tuhan inginkan belajar dari jemaat Kristus para Rasul. Kita mohon pertolongan Tuhan. Tenangkanlah hati kita. Kita mohon pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Biar kita juga merasakan kasih Tuhan. Mari kita kembali diingatkan supaya kita bertekun dalam firman Tuhan, bertekun di dalam rumah Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa diselamatkan. Hatiku tenang berada dekat. Mari kita memuji Tuhan dengan iman kita. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang
ibadah di luar gereja, ibadah penghiburan, ibadah ucapan syukur, ibadah rayon, ibadah retreat, ibadah ulang tahun, ide baptisan, saudara ingin dipakai Tuhan, sebelum saudara dipanggil Tuhan, sebelum Yesus datang kedua kali, siapa yang mau dipakai Tuhan menjangkau jiwa-jiwa, angkat tangan kananmu. Siapa yang sudah angkat tangan, yang rindu diurapi dengan Roh Kudus, saya undang berdiri bersama-sama. Irama sakala bukuri nama sandiri lamaku, sikala lama sandara lama bukuri lama sandiri lamaku. Yesus, lihatlah hati yang terangkat, mata yang tertuju, tangan yang terangkat, jiwa yang menyembah, ingin dibarui roh di jiwanya, komitmennya, imannya. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Lihat jemaat Kristus yang rindu akan mujizat Tuhan. Hendaklah engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Hendaklah engkau diurapi dalam nama Yesus. Engkau dipakai di dalam nama Yesus. Engkau kuat di dalam nama Yesus. Terimalah anugerah, terimalah mujizat di dalam nama Yesus. Pertolongan yang mati turun atasmu saat ini dan selama-lamanya. Nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Oh Jesus, thank you. Siapa yang rindu pertolongan Tuhan hadir dalam hidup saudara. Siapa yang rindu didoakan, maju ke depan cepatnya. Mari yang ingin ditolong Tuhan, yang ingin didoakan, maju cepatnya, secepatnya ke depan. Mari cepat-cepat. Yalah sekarang. Silakan Tuhan, lihatlah mereka yang rindu ditolong oleh Engkau. Angkat hatimu, angkat kedua tanganmu. Lihatlah Tuhan. Yes, mereka yang mau setia, mereka yang mau diberkati, mereka yang mau Tuhan dipakai Tuhan. Yes Lord. Orang masih karena lawasan dan lawasan. Urusan saya mohon untuk ke depan. Para wanita ini, Tuhan, lihatlah wanita-wanita yang perkasa, ibu-ibu yang rindu Tuhan. Engkau dengar pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Engkau dari surga, Engkau di hatinya, Engkau di hidupnya, dalam nama Yesus. Jikalau wasakaralah, mari kita dukung dalam doa. Inilah jemaat Kristus yang merindukan pertolongan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Yesus. Kita berkuasa yang sempurna. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yesus, Yesus Tuhan. Inilah doa kami. Inilah seruan kami Tuhan. Inilah komitmen kami. Tolong kami Tuhan yang lemah, yang tidak berdaya di dalam nama Yesus. Kami rindu bertekun, kami rindu tetap percaya, kami beriman dan setia kepada Yesus. Tolonglah kami tetap dalam firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Jika alasan dan alamat Korea alasan diri aku, Jesus, 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 Haleluya, Haleluya, Yesus Tuhan, Haleluya, Jesus, alamat Korea alasan diri, Jesus, alasan diri aku, alasan adalah Jesus, Yesus Tuhan, alasan adalah Korea alasan adalah Jesus, Yesus, lihatlah hati yang hancur di hadapan Engkau. Tuhan, lihatlah air mata yang menetes. Lihatlah seruan doa mereka Tuhan. Lihatlah jemaat Kristus yang datang kepada Engkau. Kami rindu janji-Mu Tuhan turun atas kami. Komitmen kami dibaharui Tuhan. Kami percaya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari secara pribadi demi pribadi, satu orang demi orang,
berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Tuhan, Engkau mengerti. Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih. Ya Yesus, berkati kami. Tolonglah kami semua. Terima kasih Tuhan. Ibadah hari ini menjadi sejarah rohani kami. Kami akan naik terbang bagaikan Raja Wali. 25 Juni 2023. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau bertekun di dalam firman, di dalam setiap ibadah-ibadah. Tolonglah kami Tuhan. Berkati hamba Tuhan Pastor Yusuf. Pulihkan kasih karunia dan kesehatannya. Lawakara sandari kita rohnya lawa sandari. In the name of Jesus. Fulfill. Lord Jesus. Fulfill in the name of Lord Jesus. 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 Tuhan menjadi teladan dan ketahuan di dalam Tuhan. Biarlah pujian yang dinaikkan setiap teks tulisan lagu-lagu yang telah lirik-lirik untuk Engkau. Biar nama Tuhan dimuliakan. Yes Lord, ketika makan minum, istirahat mimpi dari surga, urapan dari surga melimpah kasih karunia. Memberkati nyonya, memberkati anak mantu dan juga cucunya dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus untuk pendeta senior kami. Senior kami, yes, Tante Andres, yes, hamba dengan kemurahan Tuhan, hamba selalu berdoa untuk kami. Oh, hamba ini selalu berdoa untuk kami dan keluarga-keluarga kami bersyukur supaya kami menjadi jemaat yang setia, Tuhan. Kami percaya Tuhan. Luar biasa ya Yesus. Kemuliaan rohnya Tuhan hamba ini Tuhan tetap ada. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Misteri melimpah ya Tuhan. Meninggalkan keluarganya yang jauh Tuhan. Hatinya yang tersorek-sorek. Hanya karena Engkau menerima ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kakak adik kami setia dalam Tuhan. Pakai orang caranya hidupnya Tuhan. Praise Jesus, praise you. Thank you Lord. Kamu berkati setiap pelayanan Tuhan dan membantu para pengungsi dan orang setia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih karunia-Mu untuk pagi hari ini. Kembali kami menyerahkan kepada Engkau. Tuhan berkati di lingkungan kami, kota kami, keluarga kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kami mewakili Gembala dan juga seluruh jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih pada pelayanan Bapak Pendeta Eko dan juga keluarga. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati dimanapun beliau ditempatkan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan angkat satu pujian Tuhan Yesus baik. Selalu baru nama Tuhan itu.
memberikan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Ibadah keluarga muda dilaksanakan setiap hari Selasa minggu keempat pukul 6 petang di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Hendrik Yohanes Francisco, Bapak Yefta Firmanto, Ibu Nani Wijayanti, Ibu Suparti Esther, Anak Miracle Putri Kurensi. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Shalom adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggu Sekota Malang. Wah, sudah lama kita kumpul nih. Sudah Tapi sebentar lagi kita akan mengadakan acara yang luar biasa. mau tahu acara apa itu? Yes, KKR Anak Sekota Malang. Dengan tema Aku Cinta Indonesia. Dan akan dilayani oleh kampus dari Jakarta. Catat tempat dan tanggalnya ya. Pada hari Senin, 26 Juni 2023, pukul 16.30 di GPDI Siang Altar Istana Dieng. Kita akan bersuka-cita bersama dalam KKR Anak Sekota Malang. Jangan lupa hadir ya. Yuk, gabung dengan teman-teman dan kakak-kakak guru sekolah minggu Sekota Malang untuk menerima lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sampai ketemu nanti di acara KKR Anak Sekota Malang. Datang ya. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 2 Juli 2023. WL Bapak Yendi Trio, Singer Saudari Nia dan Ibu Susi. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 2 Juli 2023. Ibu Endang, Ibu Tati, dan Ibu Dwi Farida. Jadwal pelayan kolektan Minggu 2 Juli 2023. Bapak Agus Wibowo dan Bapak Juli Budi. Ya, ada tambahan pengumuman untuk sekolah minggu. Jadi tadi diberitakan bahwa itu ibadahnya mulai jam 4. Jadi anak-anak berkumpul di gereja itu jam 3:30 sudah harus berada di gereja. Karena 3:30 kita nanti akan berangkat untuk menuju ke Dieng. Jadi dimohon untuk orang tua untuk mengantarkan kalau bisa sebelum jam 3:30. Jadi udah berada di gereja. Jadi nanti 3:30 kita akan berangkat bersama-sama menuju ke GBDI Zion yang ada di Lembah Dieng. Ya, itu dan juga untuk dress code-nya anak-anak itu warnanya kalau tidak merah putih. Jadi antara warna merah atau warna putih. Gitu. Lalu dilarang untuk membawa makanan atau minuman. Jadi bagi bapak ibu anak-anaknya jangan dibekali sama minuman atau makanan dan nanti sendiri yang akan ada panitianya yang akan di sana. Jadi tidak usah dibawakan makanan atau minuman gitu ya.
Dan juga dress code-nya jangan lupa itu warna merah dan juga warna putih. Jadi bisa dipilih antara warna merah atau warna putih dan kumpul di gereja maksimal jam 3:30 karena jam 3:30 kita harus berangkat ke tempat konser anaknya itu. Dan ini juga ada pengumuman untuk youth camp tanggal 7 sampai tanggal 8 Juli di Villa Panderman View bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya remaja dan juga sudah mendaftar. Kemarin beberapa anak-anak remaja juga sudah mendaftar untuk di youth camp ini dan minta tolong kesediaannya untuk izinnya untuk mengikuti youth camp yang akan diadakan tanggal 7 sampai tanggal 8 Juli di Villa Panderman View Batu. Jadi nanti anak-anak kemungkinan akan kumpul di gereja dan nanti akan ada penjemputan dari pihak youth camp-nya gitu. Jadi nanti akan ada penjemputan dari pihak youth camp-nya yang akan mengadakan youth camp ini. Jadi ini sangat kesempatan yang sangat luar biasa bagi anak-anak untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, biar anak-anak juga mengenal seluruh youth yang ada di Kota Malang. Jadi tidak hanya di gereja ini aja, tapi juga gereja-gereja yang ada di Kota Malang. Jadi supaya semakin kenal dengan semua orang dan semakin melebarkan sayapnya anak-anak ini, anak-anak remaja dan juga pemuda. Itu tambahan pengumuman dan berikutnya akan ada tambahan pengumuman dari Bapak Joko. Saya persilakan. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya mohon waktu untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Ya. Jadi pengumuman yang pertama mengenai himbauan daripada pengurus kematian agar di dalam Bapak Ibu menunaikan kewajibannya, yaitu mengumpulkan iuran kematian, mohon diperhatikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa hadir di dalam ibadah rayon, maka bisa menyerahkan iuran kematian itu di saat ibadah seperti pagi hari ini. Nanti bisa ketemu langsung dengan Bapak Paulus atau saya yang juga akan membantu dalam menerima iuran kematian yang Bapak Ibu berikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengumuman ini sehubungan dengan pendataan kembali anggota jemaat di GBT Kristus Pelepas secara keseluruhan. Jadi baik yang ada di pusat maupun yang ada di cabang-cabang. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menerima link yang dibagikan, ya, karena pendataannya ini secara langsung melalui link daripada Google Form, ya. Jadi lewat Google Form pendaftarannya, dan bagi Bapak Ibu mohon segera mengisi link yang sudah diterima, ya. Karena menurut informasi yang saya dapat dari pusat, bahwa mulai hari ini itu sudah akan ada secara simbolis penyerahan kartu anggota, ya. Mulai minggu ini itu sudah ada secara simbolis diserahkan kartu anggota yang baru. Jadi di dalam pengisian ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena sangat mudah untuk dimengerti, ya. Kalau dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, ini ya sedikit sudah ada penyempurnaannya, sehingga siapa saja akan bisa mengerti, ya, kolom-kolom yang harus diisi dan bahasa yang dipakai itu juga sudah bisa dimengerti. Nah, jadi yang perlu disiapkan di sini adalah yaitu khususnya Bapak Ibu harus ingat tanggal baptis, ya. Tanggal baptisnya harus ingat. Jadi tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kalau hanya ingat tahunnya, maka Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi tanggal 1 bulan 1 tahun baptisnya. Nah, jadi kalau hal ini terjadi, nah ini dari pusat sudah mengerti bahwa ini adalah orang yang lupa dengan tanggal baptisnya. Jadi tanggal 1 bulan 1 tahun baptisnya. Nah, dan juga nama gereja yang melakukan baptisan, ya. Jadi nama gereja yang melakukan baptisan itu gereja mana Bapak Ibu, ya, waktu itu dibaptis di mana. Kalau Bapak Ibu masuk ke sini sudah menerima baptisan dari gereja lain, ya. Dan ini juga
diberitahukan kepada semua yang hadir di GBT Kristus Pelepas, baik di cabang maupun di pusat. Jadi apakah itu Bapak Ibu di sini sebagai anggota penuh atau anggota dan simpatisan atau anggota tamu, ya. Jadi di situ ada pilihannya, ya. Jadi kalau anggota penuh artinya Bapak Ibu itu memang sudah terdaftar sebagai anggota dan mempunyai keputusan untuk ikut beribadah secara secara rutin dan juga permanen sebagai anggotanya. Jadi sebagai anggota jemaat GBT Kristus Pelepas. Nah, kalau yang dimaksudkan simpatisan itu kalau mungkin dari Bapak Ibu ya yang di sini di Malang ini bergereja punya gereja yang jauh, mungkin jauh di katakan di Blimbing gitu, kok kadoan sih aku tak nunut ke gereja kene ae. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu bisa mendaftarkan sebagai anggota simpatisan. Dan juga kalau misalnya anggota tamu, ya tamu ini yaitu Bapak Ibu yang mungkin ya Pak atau saudara yang di sini di Kota Malang ini mungkin hanya ya karena menunaikan tugas belajar atau karena pekerjaan ya yang ditempatkan di Kota Malang, sedangkan alamat Bapak Ibu itu ada di luar Kota Malang, misalnya ada di luar provinsi atau luar Kota Malang ini. Nah, Bapak Ibu bisa mencatatkan di dalam keanggotaan di sini sebagai anggota tamu, jadi anggota sementara Bapak Ibu bekerja di sini. Nah, maksudnya di sini ialah untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian ya yang sifatnya sementara sebagai anggota di tempat ini. Karena kartu anggotanya nanti juga akan ada petunjuknya bahwa kartu keanggota itu ada 4 warna. Kalau nggak salah itu warna merah, biru, ada kuning juga. Ya, nggak tahu yang satu itu warna apa ini. Nah, saya waktu itu mengikuti ada 4 warna. Nah, ini 4 warna ini menunjukkan daripada status kita, ya, status kita yang ada di GBT Kristus Pelepas, dan juga nama seluruh anggota yang ada dalam Bapak Ibu sekalian ini dicatatkan, ya. Jadi termasuk balita atau batita itu termasuk juga dicatatkan di data link ini, ya. Jadi semua keanggotaan itu harus dicatat karena dari balita pun nanti juga ada kartu anggotanya. Nah, ya, jadi juga ada kartu anggota. Dan jangan lupa juga disertai dengan foto. Dan foto itu Bapak Ibu bisa pakai foto yang sudah ada atau foto yang mungkin Bapak Ibu di HP, yang khususnya yang di HP ini ada hasil foto selfie, misalnya selfie di tempat rekreasi, itu pun juga boleh foto itu dicantumkan di sana. Pokoknya itu benar-benar data atau foto pribadi daripada Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kalau misalnya saya ngisi terus nama saya ya, kemudian fotonya Pak Yusak misalnya, itu nggak boleh. Jadi foto saya meskipun saya ada di tempat rekreasi boleh dipasang di sana, ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan setelah pencatatan ini perlu kita perhatikan bahwa pencatatan keanggotaan ini itu sifatnya memang ya untuk seterusnya. Namun demikian apabila Bapak Ibu ya selama 6 bulan setelah pencatatan ini, jadi setelah pencatatan kemudian Bapak Ibu bisa terus dan mungkin hanya betah 1 bulan mengikuti ibadah setelah pencatatan, kemudian seringkali tidak datang secara terus menerus 6 bulan, itu dianggap Bapak Ibu keluar dari keanggotaan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau kita 6 bulan berturut-turut tidak datang dalam ibadah,
itu dianggap kita keluar. Dan juga ini bisa diketahui oleh pusat karena nantinya di setiap cabang pun akan diberikan sarana untuk absen. Ya, absennya itu nanti melalui ya secara elektronik tadi. Jadi kita ngisi di sini di pusat sudah bisa membaca dan masing-masing pribadi itu juga ada kodenya. Jadi tidak bisa kode saya dipakai oleh istri saya juga tidak bisa. Jadi misalnya saya nggak datang, kemudian mau nah ini juga nggak bisa. Ya. Jadi harus datang. Nggak tahu nanti gimana caranya, itu yang informasi yang saya dapatkan. Nah, jadi mohon perhatiannya. Ya, ini memang saya rasa informasi ini juga sangat baik bagi kita semua untuk kita bisa mempertahankan ya di dalam kesetiaan kita membangun ibadah itu kepada Tuhan. Jadi inilah informasi yang perlu kita perhatikan untuk kita semua. Dan juga di dalam pendataan itu nanti bagi yang tidak bisa atau tidak punya alat atau sarananya ya bisa minta tolong kepada saudara kita yang lain yang punya HP yang bisa dipakai untuk mendaftarkan. Jadi bisa minta tolong kepada mereka semua. Dan juga nanti ada pilihan beribadah di mana. Kita tahu kita beribadah di cabang syukur. Nah, tapi kita juga mencantumkan gereja pusat. Jadi GBT Kristus Pelepas Pusat, kemudian GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun, dan masih diberi kesempatan satu lagi mau ibadah di cabang mana. Tapi selama masih ada di GBT Kristus Pelepas, ya. Karena diberi kesempatan untuk milih 3, jadi tidak boleh lebih, ya 3 boleh. Nah, jadi minimal itu pusat dan cabang di mana kita beribadah itu harus tercantum. Nah, itulah Bapak Ibu saudara sekalian. Dan nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa mungkin japri kepada Bapak Gembala. Nanti Bapak Gembala tidak tahu akan menugaskan siapa di antara anggota yang ada ini untuk mendata atau memasukkan data pribadi Bapak Ibu sekalian. Dan ini dimohon bisa segera dilaksanakan. Ya. Ini permohonan dari pusat, yaitu agar kita mau segera melaksanakan akan pendataan ini. Itu pengumuman yang paling utama yang bisa saya sampaikan. Dan ini selanjutnya ini numpang lewat untuk khususnya kaum pria. Kita kaum pria nanti minggu kedua mendapat kesempatan untuk mengambil bagian dalam pengisian acara dalam ibadah. Nah, oleh sebab itu kita perlu latihan. Nah, kalau ini di sini saya akan mengusulkan pada khususnya kaum pria, bagaimana kalau mulai hari Senin besok kita akan latihan misalnya. Jadi mulai Senin besok kita latihan untuk yang pertama, dan untuk yang kedua nanti latihan pada saat pertemuan kaum pria. Bagaimana kira-kira kaum pria sanggup nggak untuk kita latihan besok? Oh, nggak ada yang sanggup. Oh, berarti nggak ada yang sanggup. Nah, kalau nggak ada yang sanggup, nanti saya serahkan ke Mbak Bu Febe untuk pengisi ini jadi misi atau tidak. Gimana? Sanggup nggak untuk latihan? Nah, kalau nggak ditegesin ini nanti saya yang salah, gitu loh. Nah, nanti dari kok nggak jadi latihan kok sepisan. Nah, ini untuk 2 kali. Jadi latihan untuk kedua. Yang kedua nanti pada saat pertemuan. Nah, kalau kesanggupan itu ada, ya itu Bu Febus di sini ada, jadi Bu Febus sudah langsung bisa mengetahui bahwa kesanggupan kaum pria untuk ngisi acara di minggu kedua nanti. Jadi sanggup ya? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan doa syafaat dan juga menerima doa berkat. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa.
bersyukur kepadamu Bapa Surga atas pertolongan Roh-Mu yang kudus dalam pelaksanaan ibadah dan pelayanan di pagi hari ini. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjuang untuk mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan dan jemaat di pagi hari ini. Berkat kerajaan-Mu dilimpahkan. Berdoa untuk Bapak Eko Hosea dan keluarga yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini. Tuhan memberkati lebih dahsyat lagi hikmat dan pengurapan yang kudus. Berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan kesehatan, panjang umur, dan sukacita karena pimpinan Tuhan dalam hidup mereka untuk meraih cita-cita mulia. Kami berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi, para menteri, TNI dan Polri, para medis yang berjuang untuk kepentingan bangsa. Tuhan memberkati, melindungi dan memimpin beliau-beliau sekalian. Berdoa pula bagi Bapak RW 6, RT 3 yang mana gerejamu berada. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan berlimpah bagi tetangga kanan kiri muka belakang gereja. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah berpartisipasi aktif untuk berkorban bagi kepentingan renovasi maupun kepentingan sarana prasarana. Tuhan memberkati jemaat-Mu sekalian. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Ulanglah saudaraku dengan berlimpah berkat dari Bapa Surga. Kasih karunia dari Sang Kristus menjadikanmu sebagai saksi Kristus. Persekutuan penghiburan Roh Kudus menyegarkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai mempelainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.